Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Alfisyari. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Nah, di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang jual beli salam, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Muflihatul Fauzah MA. Sebelum masuk ke penjelasan kami, saya akan memberitahu bahwasannya kami dari kelompok 7 Fikih Muamalah beranggotakan 3 orang dan salah satunya saya serta mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Pertama-tama, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Ekonomi 3E. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Muflihatul Fauzah MA. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang 1. Ketentuan umum salam dan salam para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Yuli Novia Muteh. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Saya dari kelas Ekonomi Islam 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu dasar hukum, dan bagian D, yaitu syarat dan rukun salam. Baik, tadi udah ke tahap perkenalan. Sekarang saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian salam. Nah, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas, transaksi ini mirip seperti jual beli ijon, namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Nah, dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada tekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Nah, harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungannya. Nah, dalam hal bank menjualnya secara tunai, biasanya disebut dengan pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad tersebut. Nah, umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu dasar hukum. Yang mana dasar hukum ini itu berdasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis. Adapun untuk dasar hukum yang berdasarkan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Adapun artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu mencatatnya ataupun menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian untuk dasar hukum bagian yang kedua, yaitu dasar hukum yang berdasarkan dengan hadis, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimaris sanah was sanatain. Faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Muttafaqun alaih walil Bukhari. Adapun artinya,
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah yang mana penduduknya itu melakukan salaf ataupun salam. Kemudian dalam hal buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, ataupun 3 tahun. Maka Rasulullah SAW berkata, barang siapa di antara kalian yang melakukan salaf ataupun salam, maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang telah diketahui. Baik, materi selanjutnya yaitu bagian C, operasional salam. Nah, syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenisnya, macam-macamnya, ukurannya, mutu, dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Nah, untuk contoh jual beli salam adalah petani tembakau. Misalnya kan, petani tembakau itu membutuhkan uang pada saat itu. Nah, sedangkan panen dia belum tiba. Maka petani tersebut dapat meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang, dan bank akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Ya, pasti tentunya bank syariah akan menerapkan persentase keuntungan tertentu sesuai dengan kesepakatan. Baik, itu tadi contoh dari jual beli salam. Dan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu rukun dan syarat salam. Yang mana rukun dan syarat salam ini ada 3. Yang pertama, orang yang melakukan akad, baik itu si penjual maupun si pembeli, itu harus baligh ataupun berakal. Kemudian yang kedua, objek dalam jual beli atau jual beli salam ini itu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya, dan juga waktu penyerahannya ketika akad. Kemudian yang ketiga itu ada sigot ataupun ijab atau kabul. Yang dimaksud di sini ialah serah terima. Jadi serah terima ataupun ijab kabul dalam akad ini harus jelas pernyataannya dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian ada beberapa perbedaan tentang jual beli salam dengan jual beli biasa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Fatih Ad-Durrani yang dikutip oleh Hasrun Narun. Yang pertama, harga dalam jual beli salam itu harus jelas dan diserahkan seluruhnya ketika akan berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa. Kalau berjual beli yang biasa, itu si pembeli boleh membayar dengan cara utang kepada si penjual. Kemudian yang kedua, harga yang diserahkan itu harus berbentuk tunai, bukan berbentuk cek mundur. Apabila melakukannya dengan cek mundur, maka jual belinya batal, dikarenakan tidak tercapainya tujuan dari jual beli saham. Karena tujuan dari jual beli salam ini itu ialah untuk membantu si produsen. Kemudian yang ketiga, menurut Hanafiyah, harga barang itu boleh dijamin oleh seseorang yang hadir ketika akad itu. Dan si penjamin ini harus membayar tunai ketika itu juga. Berbeda dengan menurut Zu'far bin Huzail, pakar fikih Hanafi, yang katanya harga barang itu tidak boleh dijamin oleh seseorang karena adanya jaminan akan menunda pembayaran tunai ketika akad itu. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum salam. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga 5.000 per kilogram. Akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanannya. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar, dan atau rekanan.
Mekanisme seperti ini disebut dengan salam paralel. Yang kedua adalah salam paralel. Dalam teknis perbankan, barang yang dibeli oleh bank seperti padi, jagung, dan cabai tidak dimaksudkan sebagai inventory, sehingga bank melakukan akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Inilah yang dikenal sebagai salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama, dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pembiayaan salam pada perbankan syariah. Salam adalah transaksi jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan atau bridging financing. Namun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya, transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut. Ada 3, yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg jeruk harum manis kualitas A dengan harga 5.000 per kilogram, akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksinya yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara lain, mengembalikan dana yang telah diterimanya atau menggantikan barang yang sesuai dengan pesanan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti Bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut paralel. Oke, materi tentang jual beli salam telah kami jelaskan dengan pemahaman yang telah kami kuasai sebelum membuat video ini. Semoga materi yang kami sampaikan sebelumnya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.